Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat macam binatang yang tidak sah dijadikan binatang kurban. Pertama, karena rusak matanya, atau dengan bahasa lain yang matanya buta atau juling, sehingga dia tidak sempurna matanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'un al kiram rahimakumullah. Muslimin, ibu bapa, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat yang berhadir. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk anugerah dan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Nikmat itu dirasakan atau tidak dirasakan, disyukuri atau tidak disyukuri, namun nikmat itu tetap ditambah-tambah oleh Allah untuk mereka yang mensyukuri nikmatnya. Nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Kerana dengan nikmat iman dan Islam inilah kita dapat terbebas dari segala kesukaran dan penderitaan hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti. Seterusnya marilah kita bersolawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul, mendatangkan manfaat dan memberikan rahmat untuk sekalian alam. Pada pertemuan malam ini merupakan malam awal atau malam pertama kehadiran saya setelah kita menjalani hari raya Idul Adha. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, maaf zahir dan batin atas segala apa tindakan saya disengaja atau tidak terhadap Bapak Ibu sekalian dan pendengar sekalian. Dalam kesempatan ini saya minta diperbanyak maaf. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertemuan kita yang ke 869 di malam hari ini, Kamis
12 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 20 Juni 2024 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-58 tahun 1445 Hijriah atau minggu ke-34 tahun 2024 Miladiah. Hari yang sedang kita jelang malam ini masuk hari ke-327 hitungan tahun Hijriah dan hari ke-172 hitungan tahun Miladiah. Pada malam yang berbahagia ini kita masih memilih judul tentang pilihan binatang yang sempurna untuk udhiyah. Hari ini merupakan hari tasyrik terakhir, di mana merupakan hari-hari terakhir orang bisa berkorban. Akan tetapi walaupun ini kita bicarakan pada hari-hari terakhir daripada hari raya, ini adalah merupakan ilmu dan pemahaman kita terhadap urusan-urusan agama, apakah itu perintah wajib atau perintah sunat yang kita kerjakan. Sebab dengan cukupnya syarat-syarat, cukupnya aturan-aturan yang diatur oleh Nabi dalam masalah udhiyah atau korban itu, sempurnalah korban kita, sempurnalah udhiyah kita. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Kita harus mengikuti jejak dan aturan yang telah diatur oleh Nabi, sebab ini adalah bahagian daripada ajaran agama. Walaupun hari korban telah berlalu, saya merasa paling baik juga untuk pengetahuan kita ulang kaji sejenak masalah-masalah yang kaitan dengan pemilihan atau pilihlah binatang yang sempurna untuk udhiyah. Pilihlah binatang yang sempurna untuk kepentingan korban udhiyah. Hal ini kita dasarkan pada sebuah hadis dari Barra, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'un la tujzi'u fil adhaha al-awra'u wal bayinu awawruha wal mariyadatu al bayinu maraduha wal arja'u al bayinu araduha wal fajja'u allati la tunqi. Terjemahannya dari Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan binatang kurban. Pertama, karena rusak matanya, atau dengan bahasa lain yang matanya buta atau juling sehingga dia tidak sempurna matanya. Yang kedua, sakit kondisinya. Binatang itu dalam keadaan sakit yang sudah jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang kakinya yang sudah jelas kepincangannya. Yang keempat, kurus yang tidak berlemak atau dia dalam keadaan tidak gemuk. Hadis ini riwayat Tirmizi. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang berkeinginan untuk berkorban, untuk korban udhiyah jauh-jauh hari, sebenarnya kita harus mencari dan meneliti lebih dahulu tentang kesehatan ataupun ketidakcatatan binatang yang akan kita udhiyahkan. Dengan cara bagaimana? Dengan dilihat sendiri.
keadaan binatang itu secara baik atau secara teliti, yang mungkin tidak cukup dengan pengetahuan kita, tapi akan dilibatkan orang-orang yang mempunyai profesi atau ilmu tentang cara melihat binatang yang sehat, terutama mereka-mereka yang berprofesi sebagai dokter haiwan, yang benar-benar mereka memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan untuk meliti melihat kesempurnaan calon binatang yang mau dijadikan udhiyah kita pada hari-hari tertentu. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, untuk itu secara garis besar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan menetapkan syarat-syarat sebagai binatang yang baik yang boleh disembelih untuk kepentingan udhiyah kita. Hadis Nabi di atas itu menjelaskan 4 hal yang tidak boleh terdapat pada binatang yang mau dijadikan udhiyah. Sebagaimana tadi disebutkan, pertama-tama yang matanya sehat. Tidak boleh yang matanya buta atau juling dan sebagainya, kerana itu turun martabat binatang itu, walaupun yang lain yang sehat. Yang sudah jelas apa nama julingnya atau butanya. Kemudian yang berikutnya binatang yang sakit, harus dilihat dia benar-benar dalam keadaan sehat, normal, tidak berpenyakit dan tidak sakit apa badannya untuk penyembelihan. Kemudian pemahaman sakit atau tidaknya tentu sulit kita pahami dengan memandang sepintas. Oleh sebab itu harus diperiksa keadaannya oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang sehat atau tidaknya binatang akan kita korban itu, terutama yang nama orang yang ahli yang berperan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut tentang calon binatang yang akan diudhiyahkan. Di sini akan terlibat nanti yang dikatakan ahli-ahli binatang, yaitu dokter hewan, yang mereka lebih memahami tentang sehat atau tidak sehatnya seekor binatang untuk kita jadikan udhiyah. Yang ketiga, Nabi menyatakan tidak pincang kakinya. Biasa yang pincang kaki, apakah sebelah kaki yang pincang sehingga nampak kepincangannya. Oleh sebab itu orang-orang yang mau membeli lembu atau kambing udhiyah, kalau itu dalam kandang, disuruh keluarkan, dilihat ada pincang atau tidak pincangnya. Ini supaya binatang itu betul-betul dalam keadaan segar, tidak cacat, bisa berjalan dan sebagainya. Akan beda kondisinya kalau ada suatu saat bisa kejadian di hari-hari sembelihan, ketika lembu atau kambing itu diturunkan dari kenderaan kerana lompatannya tidak pas, lembu itu lembu gemuk, bisa-bisa kakinya patah. Yang patah pada saat mau disembelih itu tidak membawa halangan yang dimasukkan dalam keadaan cacat atau pincang, kerana musibah itu terjadi di saat-saat mau terjadi penyembelihan. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, untuk melihat binatang itu kurus atau tidak kurus, tidak berlemak kata Nabi, tentu akan nampak
dari bodinya, dari badannya yang gemuk atau kurus. Biasanya kalau orang yang ahli melihat binatang gemuk atau kurus, bisa nanti diperiksa, ada bagian daging tertentu yang di belakangnya yang kira-kira bisa diukur beratnya berapa binatang yang disembelih itu. Apakah cocok antara umurnya dan beratnya, usianya dan beratnya, apakah cocok atau jauh daripada tidak cocok. Hal itu perlu dipahami, perlu ada kebijakan, perlu ada orang-orang yang benar-benar memahami apakah itu binatang ini benar-benar sehat untuk disembelih atau tidak sehat. Kalau namanya binatang itu kurus, ya mungkin dengan mata kita yang biasa pun nampak kurus atau tidak kurusnya, sehat badan atau tidak sehatnya, sehingga orang bisa mengukur ini berat ini berapa, lembu ini beratnya umpamanya 70 kilo atau 100 kilo atau 50 kilo. Kira-kira bisa ditakar melihat kondisi tubuh badan daripada binatang yang akan kita udhiyahkan itu. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini memerlukan pemahaman dan orang-orang yang teliti melihat apa yang namanya calon-calon binatang udhiyah yang akan disembelih pada hari-hari tertentu di dalam kondisi kurban hari raya Idul Adha. Sebab kalau hilang kontrol atau tidak ada yang mengontrol, bisa-bisa kondisi binatang itu tidak sesuai dan tidak selaras dengan aturan kesehatan yang dagingnya diizinkan untuk dimakan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, selain menjaga dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini juga Nabi sangat memperhatikan tentang umur dari macam-macam binatang itu. Bedanya binatang, beda juga umur untuk binatang yang akan disembelih itu. Di sini disebutkan umpamanya persatu. Yang pertama domba atau adhanu, yang dia harus berumur 1 tahun lebih atau 1 tahun masuk ke tahun kedua. Atau dalam bahasa lain, ahli-ahli yang tentang binatang, dia bisa memahami, melihat giginya sudah berganti atau tidak. Kedua, kambing atau biri-biri yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, itu juga bisa dilihat dari kondisi giginya, apa yang sudah pernah rontok dan sudah pernah tumbuh gigi baru. Ini orang-orang yang ahli untuk melihat binatang itu bisa mengukurnya. Bagaimana dengan unta? Kalau unta beda dengan yang lain-lain. Unta itu yang telah berumur 5 tahun lebih atau 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu kalau untuk unta. Unta itu binatangnya akan besar. Seterusnya sapi kerbau seperti kebanyakan di tempat kita, itu juga yang telah berumur 2 masuk ke 3 tahun. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kalau binatang udhiyah itu tidak bisa dicari, tidak bisa didapat sesuai dengan umur yang dinyatakan tadi, sukar diperoleh. Kalau kejadian itu terdapat,
maka kita landaskan apa yang namanya dari hadis Nabi yang lain dari Jabir. An Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazbahu illa musinnatan illa an yu'sira alaikum fatazbahu jada'atan minad-dha'ni. Rawahu Muslim. Melihat kepada hadis dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih untuk korban kecuali yang musinnah, atau musinnah telah gugur giginya. Jika sukar didapat yang musinnah, tidak terdapat sudah dicari, maka yang harus disembelih namanya jaz'ah. Jaz'ah itu binatang yang tadi berumur 1 tahun masuk seperti biri-biri atau kambing, yang 1 tahun masuk tahun kedua. Bapak Ibu sekalian, ini jalan keluar apabila kita mencari binatang yang cukup usia tapi tidak bisa diperoleh. Jalan keluarnya demikian. Sekarang ajaran agama tentang bagaimana jika harus berkongsi pada penyembelihan lembu atau kerbau dari orang yang tak sanggup menyembelih seekor lembu atau seekor kerbau. Bagaimana perkongsiannya? Untuk itu orang boleh berkongsi. Apa satu lembu berkongsi 2 orang, berkongsi 3 orang, boleh juga berkongsi 4 orang, boleh juga berkongsi 5 orang, boleh juga berkongsi 6 orang, boleh juga berkongsi 7 orang, boleh juga. Kalau lebih dari itu tidak boleh berkongsi. Jadi sebanyak-banyak perkongsian itu ketika membeli lembu atau membeli kerbau atau membeli unta, harus yang orangnya terdiri dari 7 orang paling banyak. Ini dilandaskan kepada hadis daripada Jabir. An Jabirin radhiyallahu anhu naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amal Hudaybiyah al-budnah an 7 wal baqaratu an 7. Rawahu Muslim. Hadis dari Jabir, kata Jabir, kami telah menyembelih korban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, tahun perang Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang pula. Hadis riwayat Muslim. Sekarang siapakah yang lebih pantas, lebih berhak menyembelih binatang korban? Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyembelih apa yang namanya kibas sendirian. Dia pegang lehernya, dia dengan satu kaki dia tekan badannya dengan kaki, lalu dia sembelih. Itu kebetulan sebuah kibas. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih, tidak biasa menyembelih, atau tidak ada pisau yang tajam untuk sembelihan, boleh itu diwakilkan kepada orang lain yang pandai menyembelih, yang ahli menyembelih. Sebab bukan menyembelih itu seperti orang potong apa-apa. Dia sekali potong, kena marihnya, kena halkumnya. Jadi sekali tarik atas bawah,
kena halkumnya, kena marihnya, putus. Dan ketika dia sudah sembelih, kasih kesempatan, lepaskan semua ikatan. Kalau tadi diikat, sampai lepas ikatan itu, nyawanya betul-betul sudah diambil, sudah betul-betul dianya selesai, kondisi penyembelihan sudah selesai, sudah mati dia kira-kira dengan sembelihan. Karena ketika sembelihan itu mesti berhati-hati betul. Darahnya diperhitungkan oleh Allah, bulunya, dagingnya, semua itu diperserahkan kepada Allah dalam sembelihan udhiyah itu. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini sebaiknya ketika binatang yang kita udhiyahkan, kelompok yang dipanggil untuk diberitahu bahwa binatang yang kita udhiyahkan itu akan disembelih, kita lebih baik sempat melihatnya, sempat memperhatikannya, dan lazimnya kita bertakbir penyembelih bersama orang-orang lainnya bertakbir, terus binatang itu disembelih dan ditunggu benar-benar dia sudah mati, baru dia dibawa ke tempat lain untuk dikuliti. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, pengalaman dalam hidup ini juga perlu jadi kajian untuk kita. Setelah binatang-binatang itu disembelih, tentu harus dikuliti, dibuang kulitnya oleh panitia di sesuatu tempat. Harus memperhitungkan berapa banyak tumpukan yang akan ditumpuk dari binatang yang disembelih itu. Ya, sesuai juga dengan ini kondisi kampung, kondisi masyarakat, kondisi wilayah di mana penyembelihan itu terjadi. Barangkali kalau di kota hampir semua dusun mampu mereka mengumpulkan dana untuk sembelihan korban. Kita melihat pengalaman di tempat kita, tahun ini sampai 20 ekor sapi terkumpul dana. Itu yang yang jadi penyumbang adalah 140 orang. Untuk penyembelihan itu masing-masing kelompok dipanggil, bertakbir, disembelih, lalu terus oleh masyarakat bergotong royong menguliti, mencencang daging-dagingnya demikian rupa, membuat perhitungan yang layak dan yang cukup teliti untuk pembagian, untuk dikonsumsikan atau diberi jatah-jatah kepada orang-orang tertentu. Panitia ini ada capek, agak sibuk, mesti cermat penelitiannya, cermat perhitungannya. Mereka harus menghitung berapa kupon yang harus dikeluarkan
jatah yang harus ada, jatah yang cadangan dan sebagainya, itu harus diperhitungkan dengan hati-hati dan dengan baik. Umpamanya kalau itu di sebuah dusun, dari sebuah kampung, bisa juga kalau ini terjadi di sebuah dusun, maka boleh juga ada bagian-bagian tertentu yang dikirim ke pusat perkampungan. Kemudian juga panitia harus ada juga cadangan untuk mereka-mereka yang mungkin dia datang tergelincir begitu. Ada orang yang datang minta, itu mesti kupon itu disediakan, jatahnya diatur demikian rupa sehingga jangan sampai orang yang meminta itu putus asa. Kepada yang berkorban juga dikembalikan tumpuknya. Ada tempat yang mengembalikannya sampai 2 tumpuk. Ada tempat semua orang yang ada di dusun itu dapat jatah per keluarga. Jadi orang yang dah menyembelih pun hari itu sempat makan daging. Ada kuponnya yang akan mereka terima. Jadi kerja panitia ini memang agak beban, agak berat, kerana dia harus memperhitungkan segala sesuatunya supaya jangan sampai ada orang yang tak dapat jatah dari penyembelihan itu. Memang diutamakan kepada fukara dan masakin, dan juga penyumbang juga harus dikembalikan tumpuknya untuk dia juga sama-sama merasakan daging kurban bersama orang lain. Bapak Ibu sekalian, Nabi suatu saat pernah menyatakan kepada sahabat-sahabatnya bahawa bahagian dari daging kurban itu tidak harus habis dimakan sehari, bisa juga dia disisakan untuk hari besok, disimpan untuk hari esok, bisa itu. Nabi juga menganjurkan demikian. Ada yang hari ini dimakan, tapi untuk besok pun atau lusa pun barangkali masih bisa disisakan. Itu boleh dilakukan demikian. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, kita memahami bahawa ajaran agama menetapkan tidak ada bahagian daripada daging kurban itu atau apa yang namanya bahagian daripada binatang yang dikorbankan itu terbuang. Tak boleh itu. Semua mesti terbagikan atau dia dapat didistribusikan sesuai dengan yang dia atur dalam aturan agama. Itu ya, kegiatan seperti itu harus dipandu demikian rupa sehingga biasa kupon yang dibagikan itu ditulis mengambilnya jam berapa, tempatnya di mana, supaya orang bisa memahami. Setelah selesai penyembelihan semuanya, sudah ditumpuk-tumpuk sesuai dengan jatah, maka panitia akan memberi pengumuman. Tergantung banyak atau sedikitnya sembelihan, ada saatnya setengah hari sudah siap, ada yang lebih dari itu, mungkin sampai jam asar daging itu baru bisa diambil. Sesuai dengan sedikit banyaknya kemampuan kerja secara gotong royong itu, semuanya itu diperhitungkan demikian rupa sehingga jangan terlambat betul pembagiannya, semuanya akan berjalan dengan lancar.
Bapak Ibu sekalian, semangat untuk berkorban ini harus dikibarkan, harus disemangati demikian rupa, sehingga kita melihat umpamanya mungkin ada perbedaan antara masyarakat di kota dengan masyarakat di desa. Tapi akhir-akhir ini kelihatan di desa-desa pun orang sudah mulai mau berkongsi untuk berkorban. Sehingga sebuah kampung ada yang 6 ekor, ada yang 7 ekor. Kalau kita di sini di kota, biasanya kalau panitia itu bekerjanya cekat, jauh sebelum datang hari raya Idul Adha, mereka sudah buat pengumuman, sudah buat panitia dan sebagainya. Biasanya penyembelihan itu sampai lewat daripada 10 biji. Saya melihat di tempat saya sampai 20 ekor binatang korban itu yang jadi penyumbang kira-kira 140 orang. Bapak Ibu sekalian, ini perlu pimpinan kampung menggerakkan masyarakat di desanya untuk memberi pemahaman tentang perlunya digalakkan korban itu dari masa ke masa dan dari tahun ke tahun. Sebab kalau pimpinan kampung tidak aktif, pimpinan lorong tidak aktif, pimpinan dusun tidak aktif, tidak ada yang mengelola. Oleh karena itu alangkah baiknya di setiap wilayah cepat-cepat membentuk panitia, cepat-cepat membentuk panitia yang mengelola masalah ini, diberi pengumuman, diberi pemahaman dan sebagainya, sehingga akhirnya sembelihan itu atau yang berkorban itu banyak orang yang sedang berkorban. Sebenarnya hampir semua kita ini bisa berkorban, apapun pekerjaan kita. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara tiap bulan kita menabung. Sehingga pada bulan-bulan ke-11 sudah kita pahami betapa banyak binatang yang tergabung untuk dikorbankan. Oleh karena itu semangat korban itu harus kita bangkitkan demikian rupa sehingga semua orang insya Allah mampu berkorban dengan menabung dari bulan ke bulan. Umpamanya tahun ini harga binatang kira-kira lembu itu sampai 17 juta per ekor. Itu kalau dibeli harus dengan umpamanya ada uang per orang 2,5 juta, 2,600,000. Lalu ada lagi uang tambahan untuk operasional pelaksanaan daripada korban itu. Bahkan ada baiknya kalau panitia itu bekerja giat, makan tengah hari disediakan, diambil, diminta sedikit-sedikit dari korban untuk kita masak untuk kepentingan makan tengah hari orang-orang yang bekerja dalam urusan udhiyah itu. Begitulah layaknya urusan-urusan kita akan lancar dengan izin Allah. Saya kira untuk malam ini kita padakan di sini untuk jadi pengetahuan kepada kita sekalian di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا